kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah. Sekali lagi katakan, saat ku pulang menghadapmu. Saat ku pulang. Sambil saya persilakan hamba Pastor Ebenezer. Hanya Engkau yang ku miliki, kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kami sadar dalam kehidupan kami, Bapa, Engkau sajalah yang kami perlu dalam menjalani hidup di tengah dunia ini. Untuk itu ya Tuhan, dengan hati yang tulus di hadapan-Mu, saat ini kami rindu menikmati hadirat Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Urapi setiap hati kami, Bapa, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan boleh menuntun kehidupan kami menjalani hidup yang sementara di tengah dunia ini. Tapi hamba-Mu ya Tuhan yang tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu, biar setiap tutur kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, semuanya itu adalah isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu. Pagi hari ini, menjelang siang ya, kita akan menikmati berkat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-14, ayat 22 sampai dengan 33, cukup panjang. Matius pasal yang ke-14, ayat 22 sampai dengan ayat ke-33. Saya akan baca buat kita semuanya, kita akan dengarkan. Lembaga Alkitab memberikan judul perikop ini, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Dawailah." Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?"
Lalu keduanya naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perikop yang barusan kita baca ini tidak asing lagi di telinga kita. Sering sekali kita dengar bagaimana Yesus berjalan di atas air, Petrus berjalan di atas air. Dari beberapa para pengkhotbah yang kita dengarkan, bahkan renungan-renungan kita mungkin bisa baca di sana gitu ya. Tetapi pagi hari ini Bapak Ibu kita akan ulang kembali apa yang menjadi makna atau pesan-pesan yang disampaikan oleh kebenaran Tuhan itu dalam peristiwa ini untuk kita terapkan dalam kehidupan kita agar hidup kita berkenan kepadanya. Di ayat 22 di situ dikatakan Bapak Ibu bahwa sesudah itu Yesus segera mendesak murid-muridnya. Sesudah itu artinya Bapak Ibu, kata-kata ini menunjukkan bahwa ada peristiwa sebelumnya yang dikerjakan oleh Yesus sebelum Yesus memerintahkan atau mendesak murid-muridnya untuk naik ke perahu. Dan peristiwa itu Bapak Ibu, baik itu di Markus maupun itu Yohanes, itu diceritakan tentang Yesus memberikan makan kira-kira 5.000 orang banyaknya. Untuk menunjukkan bagaimana kepedulian Yesus terhadap orang-orang yang mengikutinya. Dan Yesus menyadari Bapak Ibu bahwa ada begitu banyak orang-orang yang sedang menanti-nantikan dia. Ada begitu banyak orang yang sedang menanti kedatangannya untuk menyatakan apa yang menjadi keinginan hati Bapa. Keinginan hati Bapa di sorga, Bapa Yahweh dalam kehidupan setiap umatnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Yesus mendesak atau memerintahkan murid-muridnya untuk tidak berdiam diri saja. Karena murid-muridnya ya yang selalu bersama-sama dengan dia sudah melihat apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Dan seharusnya mereka harus menyatakan akan hal itu kepada banyak orang di sekitar mereka. Harusnya juga kita seperti itu Bapak Ibu. Sudah sekian lamakah kita menjadi orang Kristen? Dan sudah berapa banyak khotbah yang kita dengarkan? Udah berapa puluh kali Alkitab ini kita sudah selesai baca selama kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Harusnya kita adalah orang yang dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya, sebagai perpanjangan tangannya, menyatakan apa yang sudah kita tahu tentang Tuhan, apa yang sudah kita pelajari tentang Tuhan, apa yang sudah kita baca dari keseluruhan Alkitab yang kita imani ini. Jadi tidak hanya berdiam diri saja, ada action yang harus kita lakukan. Di sini dikatakan bahwa naik ke perahu. Artinya Bapak Ibu, murid-murid harus turun tangan untuk mengerjakan keinginan Bapa, tidak harus menunggu Tuhan Yesus. Kan kita sebagai pengikut, kita sebagai murid, harusnya kita adalah sebagai perpanjangan tangannya. Tanpa kita menunggu perintah harusnya gitu ya. Ketika kita udah tahu apa yang menjadi keinginan hati Bapa dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar, harusnya itulah yang harus mendesak kehidupan kita untuk menyatakannya kepada banyak orang, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau bukan kita, siapa lagi gitu ya?
Masa iya orang di luar agama kita menyatakan apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus? Tidak mungkin ya. Harusnya kita, Bapak Ibu, kita naik ke perahu, turun tangan untuk mengerjakan apa yang menjadi keinginan hati Bapa dalam kehidupan umatnya, dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar murid-muridnya. Karena murid-muridnya lah yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Badan mereka melihat bagaimana Yesus memperlihatkan karya Allah yang begitu besar. Dari 5 roti dan 2 ikan yang bisa dinikmati oleh 5.000 orang laki-laki. Alkitab berkata 5.000 orang laki-laki. Untuk menyatakan bahwa hanya Dia satu-satunya Allah yang benar. Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan Roh-Nya yang kudus yang senantiasa memimpin dan menguatkan kita menempuh jalan yang benar, yang menghantarkan kehidupan kita di langit baru dan bumi yang baru yang sudah Tuhan Yesus sediakan di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Jadi kita jangan berdiam diri, Bapak Ibu. Sebagai orang-orang perpanjangan tangan Tuhan. Tidak hanya pendeta. Pendeta juga mengingatkan. Karena kita semua adalah pengikut dan murid-murid Kristus. Amin. Kita harus menyatakan apa yang menjadi isi hatinya. Jangan hanya tugasnya Pak Gembala, Bu Gembala. Tidak hanya sekedar tugasnya para hamba-hamba Tuhan, para pengkhotbah, enggak. Kita semuanya, Bapak Ibu. Selain daripada itu, Bapak Ibu, Yesus mendesak atau Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mendahulunya ke seberang itu karena Yesus ingin memberikan waktunya kepada Bapa Yahweh. Memberikan waktunya kepada Bapa Yahweh. Kesempatannya di tengah-tengah kesibukan yang begitu padat untuk berdoa seorang diri kepada Bapanya. Jadi doa itu adalah nafas kehidupan. Makanya Bapak Ibu jangan pernah tinggalkan doa. Yesus mengajarkan kita. Dia akan suruh, kerjakanlah dulu apa yang Tuhan mau, apa yang Bapa mau, apa yang aku mau. Biarlah saya berdoa kepada Bapa. Yang pertama meminta juga kekuatan agar murid-muridnya itu mampu menyatakan apa yang menjadi isi hatinya bagi banyak orang. Hal ini Yesus lakukan, Bapak Ibu, karena Yesus pernah berkata bahwa makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Harusnya kita juga bisa melakukan hal yang seperti itu. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang sudah mengajarkan kehidupan saya, yang sudah menebus dan menyelamatkan kehidupan saya dengan darahnya yang tercurah. Harusnya itu menjadi kesadaran diri kita, begitu berharganya Dia dalam kehidupan kita. Begitu berharganya Dia. Jadi Yesus mendesak, memerintahkan murid-muridnya. Apalagi waktu itu, Bapak Ibu, Yesus itu menjadi trending topik. Karena kenapa? Karena ketika Dia melakukan berbagai mujizat, maka banyak orang yang datang kepadanya. Datang ingin melihat, datang ingin bersama-sama dengan Dia. Bagaimana sih kehebatan Yesus itu? Banyak yang begitu datang sehingga Yesus tidak bisa melayani satu persatu. Harusnya ada perpanjangan tangannya yang harus mengemban tugas yang harusnya dikerjakan oleh Yesus.
Tidak hanya melulu Yesus gitu ya. Dan kitalah pengikut-pengikutnya yang jadi perpanjangan tangannya. Jadi banyak orang yang datang. Tapi Bapak Ibu, kebanyakan orang yang datang kepada Yesus saat itu hanya sekedar melihat mujizat. Hanya sekedar melihat keajaiban. Tidak dengan hati yang tulus. Tidak dengan kesungguhan hati. Tidak dengan hati yang haus, hati yang lapar, merindukan akan Dia. Hanya mujizatnya. Sehingga di beberapa ayat dalam Injil Sinoptik, Yesus berkali-kali meminta kepada murid-muridnya atau kepada mereka yang disembuhkannya, orang-orang yang melihat mujizatnya, untuk tidak diberitahukan kepada siapapun tentang apa karya kehebatan yang sudah Dia kerjakan. Apa yang menjadi motivasi kita datang kepada Yesus? Agar usaha kita lancarkah? Apa yang menjadi motivasi kita untuk datang kepada Yesus beribadah hari ini? Agar pekerjaan kita, agar studi kita semua lancarkah? Tuhan, saya banyak masalah. Engkau maha mujizat. Biarlah Tuhan membuka jalan yang terbaik, memberikan yang terbaik bagi saya. Apakah hanya sekedar itu kita datang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tidak, Bapak Ibu. Itu sebabnya tadi sudah saya katakan bahwa Yesus itu berdoa seorang diri untuk menunjukkan kepada kita bahwa makanan, minumannya sehari-hari adalah melakukan apa yang menjadi keinginan, kehendak Sang Bapa dalam kehidupannya. Jangan kita hanya meminta mujizat, tetapi kita tidak melakukan apa yang menjadi keinginan hatinya dalam perjalanan kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Ketika Yesus dikasih tahu, ada ibumu, ada saudara-saudaramu di luar sedang menunggu. Siapa saudara-saudaraku? Siapa ibuku? Ibu dan saudara-saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Amin. Pertanyaannya, seberapa besar kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam diri kita ini? Kita harus tanyakan dalam diri kita, Bapak Ibu. Itu sebabnya Yesus melarang agar mereka yang belum mengenal Dia berusaha untuk mencari, berusaha untuk menemukan perkenanan Tuhan. Tidak hanya sekedar melihat mujizat. Bagaimana kita mencari, dan dalam pencarian kita itu ada begitu banyak tantangan demi tantangan yang harus kita hadapi, yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi dan lewati. Lunuskah kita atau tidak? Tuhan uji iman kita itu dengan segala tantangan yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Kita cari perkenanannya, sekalipun itu susah. Tapi bagaimana kita taat melakukan apa yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kenapa Bapak Ibu? Ketika kita berusaha mencari dan menemukan Tuhan dalam diri kita, tangannya terbuka. Tangan Tuhan terbuka menunggu setiap kita yang datang kepadanya. Dan Dia akan memberkati setiap kita. Amin. Dia pasti memberkati setiap kita. Bagi siapapun kita yang datang kepadanya. Dia tidak membiarkan kehidupan orang-orang yang datang kepadanya dengan hati yang tulus. Dengan hati yang tulus. Di ayat yang ke-24 di situ dikatakan bahwa perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Beberapa mil jauhnya dari pantai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan,
beberapa mejanya itu menunjukkan bahwa mereka masih belum terlalu jauh dari pantai. Perahu mereka itu dari pantai. Mereka udah melihat gelombang. Mereka udah mulai melihat badai menerpa kehidupan mereka. Satu hal yang menjadi pertanyaan saya, kenapa sih di antara mereka yang ada dalam perahu itu tidak ada satu orang pun yang berpikir, kita baliklah ke pantai, kan lebih dekat gitu ya, daripada kita melanjutkan perjalanan ini yang masih begitu jauh. Kenapa tidak ada satu orang pun yang berpikir demikian? Kan masih ada esok lusa waktu. Kalau misalnya kita mau melanjutkan perjalanan ini. Sama juga kalau misalnya kita lihat Bapak Ibu. Gereja kita hari-hari ini ada begitu banyak gelombang badai yang sedang kita hadapi. Kita setia kepada Tuhan. Apa yang sudah Tuhan percayakan bagi gereja kita. Sekalipun banyak tantangan, banyak rintangan, pindah sana, pindah sini. Tapi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Setiakah kita melakukan apa yang menjadi keinginan hatinya? Di tengah-tengah berbagai tantangan yang harus kita hadapi. Saya lihat di sini, murid-muridnya setia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan untuk mendahulunya ke seberang. Sekalipun badai menerjang mereka, sekalipun nyawa taruhannya, kan nyawa taruhannya Bapak Ibu. Gelombang badai yang menerpa kehidupan mereka. Kan ketika mereka berangkat pasti laut sedang reda gitu ya. Tenang, menyenangkan. Itu memang gambaran kehidupan kita. Di awal happy kita. Di awal kita menyenangkan gitu ya. Tapi di tengah-tengah perjalanan sering kali kita menemukan badai yang menggoncang kehidupan kita. Sekaligus menguji iman kita. Apakah kita tetap setia dan mempercayai Dia yang sudah menemukan dan menebus kehidupan kita atau tidak? Jadi kita harus mendisiplinkan diri kita untuk taat kepadanya. Sekalipun dalam situasi sulit apapun yang menimpa kehidupan kita. Karena kekristenan kita itu perlu didisiplinkan Bapak Ibu. Apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan perintahkan kita harus melakukan dengan hati yang tulus. Karena hanya orang-orang yang melakukan kehendak Tuhanlah yang boleh sampai di langit baru dan bumi yang baru yang sudah Dia sediakan itu. Amin. Kitakah salah satunya di dalamnya? Amin. Biarlah jemaat GSKI Little Flock menjadi orang-orang penghuni-penghuni bumi yang baru. Langit baru, bumi yang baru yang sudah disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hidup di dunia ini sementara. Amin. Sementara Bapak Ibu. Abang saya baru meninggal Bapak Ibu. Jumat kemarin. Masih umur muda. Gak ada sakit gitu gak. Tiba-tiba aja. Sorenya lagi happy gitu ya. Lagi kuat. Ngambil kayu dan lain sebagainya. Paginya udah gak ada. Artinya hidup ini sementara Bapak Ibu. Kita gak tahu kapan Tuhan memanggil kehidupan kita. Kita gak tahu Bapak Ibu. Hanya Dia, itu rahasia ilahi di dalam kehidupan kita. Rahasia ilahi Bapak Ibu. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Kira-kira jam 3 malam mereka itu diombang-ambingkan oleh gelombang air Bapak Ibu ya, gelombang air sehingga mereka berpikir tidak ada harapan lagi kita ini.
nggak ada harapan lagi. Di satu sisi mereka setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, di sisi lain, ya Tuhan, bagaimana kita? Yang ada dalam pikiran mereka, saya bisa baca, kita mati. Kita mati dalam badai ini. Itu yang ada dalam pikiran mereka. Tetapi Bapak Ibu, di ayat 25 itu di situ dikatakan bahwa kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus. Artinya Bapak Ibu, ketika Yesus sudah memerintahkan, ketika Yesus sudah mendesak mereka untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Bapa, Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Yesus datang untuk apa? Memberikan pertolongan. Yesus hadir, melawat, mendampingi kehidupan murid-muridnya dalam situasi yang sedang mereka hadapi. Jadi, jangan takut Bapak Ibu. Jangan takut. Jangan khawatir saat-saat kita menghadapi hidup yang seolah-olah sangat kritis. Tidak ada jalan keluarnya. Bahkan nyawa yang menjadi taruhannya. Percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia pasti datang melawat. Dia pasti datang menampingi kehidupan kita. Karena Tuhan sangat peduli dengan orang-orang yang diperintahkannya untuk melakukan apa yang menjadi keinginan hati Bapa. Dan kita adalah orang-orang yang diperintahkan oleh Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, kita diperintahkan melakukan dan menyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Ketika kita menemukan di tengah perjalanan kita begitu banyak tantangan, datang kepada Tuhan. Dia datang mendampingi kehidupan kita, menolong, menyertai, dan memampukan kehidupan setiap kita. Yesus datang, artinya tanpa meminta pertolongan pun, Tuhan sudah tahu. Yesus tahu lebih dulu sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan dan kerinduan hati kita, kebutuhan kita dalam melakukan tugas yang mulia. Tuhan tahu Bapak Ibu, Tuhan tahu gereja kita ini tugas yang harus kita lakukan, tugas mulia yang dipercayakan oleh Tuhan untuk kita kerjakan. Kita tidak perlu takut sekalipun masih mungkin jemaatnya masih sedikit, atau misalnya apa yang menjadi kebutuhan kita masih belum tercukupi. Kita imani Tuhan Maha Kaya dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan menyediakan yang terbaik bagi gereja kita. Asal kita melakukan apa yang Tuhan mau, setia melakukan apa yang menjadi keinginan hatinya. Jangan takut. Dia mendampingi kehidupan kita. Dia hadir melawat kehidupan kita. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa aku datang di atas gelombang yang kau takuti itu. Yesus datang di atas apapun yang menjadi ketakutan, kekhawatiran kehidupan kita. Dia mendampingi kehidupan kita, menyertai kehidupan kita. Lalu kenapa engkau tidak percaya? Kayak kan Yesus di situ katakan bahwa, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kenapa engkau bimbang? Udah sekian lama engkau bersama-sama dengan saya. Bahkan terakhir engkau lihat bagaimana aku melakukan mukjizat, memberikan makan kepada 5.000 orang laki-laki. Apakah kurang? Kenapa engkau takuti? Ini aku datang melawat engkau. Aku hadir menolong engkau di atas gelombang yang engkau takuti itu. Lalu apa yang menjadi respon murid-muridnya? Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Apa katanya? Itu hantu. Itu hantu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang dikuasai ketakutan
hidupnya, pikirannya, jiwanya pasti juga dikuasai dengan pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran-pikiran yang negatif. Padahal yang datang itu pertolongan loh Bapak Ibu. Padahal yang datang itu pertolongan. Yang datang itu Yesus. Tetapi dianggap hantu. Karena kenapa? Udah dikuasai oleh kekhawatiran, dikuasai oleh ketakutan menghadapi begitu banyak tantangan yang ada di depan matanya. Takut. Bukannya berserah, malah takut. Hantu. Di ruangan saya katanya gitu ya Bapak Ibu, teman-teman banyak yang lihat, wah Pak ini itu ada di foto gitu ada penunggu, di sana ada lagi, di situ ada anak kecil. Ya Tuhan, saya bilang saya ini udah berapa tahun loh di sini, nggak pernah saya merasakan hal yang seperti itu. Karena kenapa? Saya punya Tuhan yang hebat, saya punya Tuhan yang dahsyat. Makan gitu ya Bapak Ibu ya. Boleh nggak Pak Beni saya buka matanya untuk bisa melihat? Boleh, silakan. Boleh, silakan. Dipegangin lah pundak saya itu ya. Udah, lihat. Mana? Kok nggak kelihatan? Nggak kelihatan? Katanya orang wah hebat ya bisa membuka mata orang untuk boleh melihat sesuatu yang menakutkan diri kita. Boleh, saya malah tenangin, silakan. Dan ketika dia udah buka, dia bilang, gimana? Kok nggak ada? Karena kenapa? Orang-orang yang seperti itu udah dikuasai pikirannya dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, hal-hal yang negatif dalam dirinya. Saya nggak melihat apapun ketika dia udah buka mata saya. Enggak, biasa aja. Jadi Bapak Ibu jangan takut menghadapi tantangan, jangan takut menghadapi gelombang badai yang menerpa kehidupan kita. Ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Ada Tuhan yang mendampingi kehidupan kita. Dia hadir melawat kehidupan kita. Hal yang harus kita lakukan, fokus datang berseru kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Makanya kan Yesus berkata, tenanglah, ini aku. Tenang, ini aku. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Aku datang hadir melawat engkau, menolong, melindungi, memelihara engkau. Apa yang kau takuti? Ini aku berjalan di atas kehendak yang kau takuti itu. Aku hadir melawat engkau. Tenang. Firman Tuhan juga mengingatkan kita pagi hari ini, tenang. Apapun situasi yang sedang kita alami, mungkin dalam kehidupan kita, mungkin dalam kehidupan bergereja kita gitu ya. Tenang. Ada Tuhan, Sang Raja kita menolong, menuntun perjalanan kehidupan kita. Amin. Dan ketika Yesus mengatakan, tenanglah ini aku, Petrus langsung mendengar, oh itu Tuhan Yesus. Karena kenapa dia langsung respect dengan suara Tuhan Yesus? Karena dia kan bergaul bersama dengan Tuhan setiap hari. Bergaul bersama dengan Tuhan setiap apapun acara yang dilakukan oleh Yesus, mereka hadir ada di sana. Seberapa sering kita bergaul dengan Tuhan, sehingga apa yang menjadi pendengaran ilahi, kita langsung respect, oh itu surat Tuhan untuk boleh kita lakukan. Bapak Ibu, suami istri itu harusnya saling ada kayak magnet gitu ya, atau chemistry gitu ya dalam keluarga, sehingga ketika misalnya ada tamu kita yang datang,
tanpa kita kasih tahu pun terhadap istri, dia udah langsung tahu. Udah lagi ngobrol dengan orang-orang tamunya kita, tiba-tiba datang minuman, pisang goreng gitu ya. Ya enggak. Artinya karena udah sering bergaul bersama. Makanya kalau misalnya saya bertamu, luar biasa. Saya bertamu kepada teman-teman gitu ya. Apalagi yang udah suami istri. Kan suaminya lagi sibuk ngobrol dengan dan tidak mengerti apa yang jadi isi hati suami. Wah, dia bergaul ke siapa itu orang ya? Ya. Amin ibu ini. Bapak-bapak, kita harus bergaul dengan Tuhan. Dalam berkeluarga kita, suami istri harus bergaul akrab. Supaya kita saling mengerti, memahami apa yang jadi isi hati suami, apa yang jadi isi hati istri. Petrus ketika dia sering bergaul dengan Tuhan, dia langsung respect dengan suara Tuhan Yesus, ini aku. Langsung respect. Lalu apa yang direspon hati Petrus? Itu dikatakan bahwa Petrus berkata kepadanya ayat 8, Tuhan, apabila itu engkau suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Luar biasa Bapak Ibu. Dia memberanikan diri untuk mengalami mujizat Tuhan itu. Suruh aku berjalan di atas air. Jadi kita itu harus berani menantang Tuhan, Bapak Ibu. Menantang dalam artian positif, Bapak Ibu. Bukan menantang dalam hal-hal yang negatif. Wah, padahal Tuhan maha hebat, maha kaya. Kenapa aku masih miskin? Wah, bukan itu. Artinya Bapak Ibu, kita harus berani mengalami mujizat dalam setiap liku kehidupan setiap kita ini. Tuhan berfirman dalam kehidupan kita. Maka harus kita lakukan itu. Aku menjaga, aku melindungi, aku menyertai engkau. Berarti itu menunjukkan bahwa apapun situasi yang sedang kita hadapi, dia pasti menyertai kehidupan kita. Petrus dia memberanikan diri untuk mengalami, untuk menerima mujizat yang seharusnya itu kalau dalam kehidupan setiap manusia biasa takut Bapak Ibu. Orang air, tidak hanya air Bapak Ibu, gelombang air yang sedang menerpa kehidupan mereka. Tetapi Petrus luar biasa keberaniannya, dia mau mengalami mujizat. Ini sama seperti Yesus. Harusnya juga kita ingin sama seperti Yesus. Bagaimana kita mengalami mujizat? Bagaimana kita mengalami hal-hal yang di luar nalarnya kita, yang bagi kita mustahil bisa terjadi. Tetapi jika Tuhan mau, jika Tuhan berkehendak, maka terjadilah itu dalam kehidupan setiap kita. Amin. Hal inilah yang dialami oleh Petrus. Hal ini yang dialami. Dia mengalami, dia berani mengalami mujizat Tuhan Bapak Ibu. Dia berani menerima mujizat. Jadi ada langkah iman, ada langkah keberanian yang harus dia lakukan. Jadi kalau misalnya iman kita itu kita tidak asah, maka untuk asal berani untuk melihat atau menerima mujizat, maka itu iman kita hanya stuck di situ, enggak bertumbuh. Tidak bertumbuh Bapak Ibu. Kita harus berani, harus kuat.
untuk melakukan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. 29 kata Yesus, datanglah. Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Luar biasa keberanian Petrus. Dia bisa sama seperti Yesus, berjalan di atas gelombang yang sedang mereka hadapi saat itu. Mari kita renungkan akan hal ini Bapak Ibu, agar kita juga bisa sama seperti Yesus, melakukan hal-hal yang luar biasa, yang menjadi keinginan hati Bapa, sehingga setiap kita jemaat GSKI Little Flock ini berkenan di hadapan Bapa di surga. Amin. Dan itu terbukti Bapak Ibu, Petrus sempat mengalami mujizat, berjalan di atas gelombang menghampiri Yesus. Tetapi ayat 30 Bapak Ibu, ketika rasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Berani sih dia berani, tetapi fokus pikirannya, perhatiannya tidak tertuju sepenuhnya kepada Tuhan. Masih ada hal-hal yang mengganggu pikirannya dengan gelombang yang sedang dia hadapi. Kita sering seperti itu. Kita sangat-sangat sering seperti itu. Kita doa setiap hari, datang ke gereja setiap hari Minggu, memberikan apapun yang menjadi keinginan hati Bapa yang sudah diperintahkan dalam Alkitab yang kita imani ini. Tetapi masih ada hal-hal yang masih tidak diinginkan oleh Tuhan dalam pikiran kita. Masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Fokus kita, perhatian kita masih belum sepenuhnya tertuju kepada Tuhan. Saya ketika ada orang yang mengatakan kepada Yesus itu ibu dan saudara-saudara di luar, saya berpikir begini, kenapa sih Yesus enggak langsung, oh ya saya akan masuk gitu ya? Enggak, ini enggak. Ibu dan saudara-saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendakku. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Karena Yesus fokus, tertuju, hanya pikirannya kepada Sang Bapa yang mengutusnya untuk menyatakan apa yang menjadi isi hati Bapa kepada banyak orang di tengah dunia ini. Fokus, dan fokus. Makanya kan ketika kita tidak fokus, maka pastinya iman kita terganggu. Iman kita pasti goyah. Ayat ke-31 di situ dikatakan, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi tidak menunda. Yesus tidak pernah menunda ketika kita meminta tolong kepadanya. Pertolongannya depan waktu dalam kehidupan kita. Lalu keduanya naik ke perahu. Keduanya turun tangan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan angin pun reda. Luar biasa Bapak Ibu. Angin pun reda. Ketika Yesus sudah turun tangan dalam kehidupan kita, apapun persoalannya kita, apapun gelombang badai yang menerpa kehidupan kita, saya bisa jamin pasti reda. Karena kenapa? Alkitab yang mengatakan demikian. Pasti reda. Lalu keduanya naik ke perahu dan angin pun reda. Artinya Bapak Ibu, Tuhan sudah turun tangan. Dan ketika dia turun tangan, selesailah segala sesuatu yang menjadi kekhawatiran kita, yang menjadi ketakutan kita. Hal yang harus kita lakukan, fokus. Tetap mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Pemeliharaan Allah itu sempurna. Jangan ragukan kuasa Tuhan. Amin. Jangan ragukan kuasa Tuhan. Dia pasti menyertai kehidupan kita.
Dia pasti memperhatikan kehidupan kita. Hal yang harus kita lakukan, fokus kepada Tuhan, hidup berkenan kepadanya, melakukan kehendaknya dengan hati yang tulus di hadapannya. Amin. Untuk firman Tuhan. Dalam sikap doa Bapak Ibu, tak akan kuragukan pribadimu Elohim Yahweh. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengar ini menjadi rema dalam kehidupan kami, menyadari kehidupan kami bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kami. Kami tidak akan meragukan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tak akan kuragukan pribadimu Elohim Yahweh. Tak akan kuragukan pribadimu Tuhanku Yesus. Tak akan kuragukan. Tak akan kuragukan pribadimu Elohim Yahweh. Tak akan kuragukan pribadimu Tuhanku Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Allah yang tak berubah, dulu sekarang sampai selamanya. Kasih-Mu Bapa, kuasa-Mu Bapa, atas hidupku saat ku berjalan dalam lembah gelap. Aku percaya Kau tetap menjaga. Takkan Kau biarkan ku jalan sendiri. Pertolongan-Mu tak membuatku malu. Kita ulang lagi dari awal Bapak Ibu, dengan hati yang tulus sekarang. Amin Tuhan. Kami tidak pernah meragukan lagi kuasa penyertaan-Mu ya Tuhan. Allah yang tak berubah. Kasih-Mu Bapa, kuasa-Mu Bapa selalu menyertai kehidupan kami. Atas hidupku dengan hati yang tulus saat ku berjalan dalam lembah gelap. Aku percaya
membuatku malu saat ku berjalan, saat ku berjalan dalam gelap, aku percaya Kau tetap menjaga. Takkan Kau biarkan ku jalan sendiri. Tak membuatku malu. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, aku percaya Kau tetap menjaga. Kami mengarahkan hidup kami di hadapan Tuhan. Takkan Kau biarkan hati pikiran kami. Kami mau tujukan kepada Engkau saja, Elohim Yahweh, Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan-Mu tak membuatku malu. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu tak membuatku malu. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu tak membuatku malu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Inilah yang menjadi ikrar kami di hadapan Tuhan, bahwa sekalipun kami berjalan dalam lembah kelam, kami imani Tuhan hadir melawat kami, Tuhan hadir menjaga kami, Tuhan hadir melindungi kami, menolong dan menyelamatkan kehidupan kami. Gelombang badai apapun yang menerpa kehidupan kami, kami menetapkan hati di hadapan Tuhan untuk tetap fokus mengarahkan kehidupan kami kepada penyelamatan, kepada pertolongan Tuhan yang ajaib. Karena hanya kepada Engkau-lah ya Tuhan, pertolongan yang sejati itu kami boleh menemukan. Tidak ada dari yang lain. Itu sebabnya kami mau mengimani Engkau Tuhan dengan hati yang tulus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, menjalani kehidupan di tengah dunia ini yang sifatnya sementara. Mampukan kami Bapa melewati badai kehidupan kami, gelombang badai hidup yang Tuhan izinkan boleh kami lewati, hadapi. Biar kami boleh melewati semuanya itu dengan kekuatan yang daripada Tuhan saja. Pertolongan-Mu Tuhan tidak membuat kami malu. Untuk itu kami tidak akan meragukan lagi kuasa-Mu Elohim Yahweh dan pribadi-Mu Tuhan, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu, kuasa-Mu selalu menyertai kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.